Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera menyertai hidup kita semua. Biarlah pada malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur, kita boleh menaikkan rasa ucapan syukur kita, meletakkan seluruh pikiran, beban, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh menikmati anugerah, menikmati kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita tidur, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan: "Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mengalami yang namanya susah tidur. Tentu kita pernah mengalami yang namanya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tentu kita pernah mengalami gelisah, khawatir, pikiran yang macam-macam, sehingga membuat kita tidak bisa tidur dengan baik. Lalu Amsal 3 ayat yang ke-24 dikatakan, "Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak." Namun bagaimana penulis bisa mengatakan hal demikian? Bagaimana caranya agar setiap kita boleh tidur dengan nyenyak dan mengalami damai sejahtera? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika penduduk Amerika menghabiskan kurang lebih 500 juta dolar agar bisa tidur. Faktanya hanya sedikit yang berhasil. Kemudian National Institute of Mental Health mengatakan bahwa jutaan pon obat tidur telah diminum setiap tahunnya, dan ada lebih dari 200 jenis obat tidur yang tersedia di pasaran seluruh dunia ini. Masih banyak orang, baik pasien maupun dokter, yang tidak menyadari bahayanya efek obat tidur terhadap seseorang, baik melalui tubuh dan jiwanya. Seorang dokter di Stanford University melakukan penelitian terhadap berbagai macam kasus insomnia dan mengatakan bahwa sedikitnya ada 100 alasan mengapa seseorang tidak bisa tidur. Menanyakan penyebab hal tersebut bisa terjadi, mengapa insomnia ini terjadi. Itu seperti menanyakan tentang penyebab sakit kepala. Penyebabnya ternyata bisa bermacam-macam. Umumnya para dokter berpendapat bahwa insomnia lebih berkaitan dengan apa yang ada dalam pikiran. Jadi, mengetahui akar penyebabnya merupakan suatu persoalan yang sangat rumit dan sangat sulit. Demikianlah juga di dalam kehidupan kita. Saya juga tidak mengetahui apa yang Bapak, Ibu, Saudara pikirkan, pergumulkan, alami, sehingga hal itu membuat saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nats Alkitab di atas berbicara tentang bagaimana tidurnya orang yang bersandar kepada Tuhan, sehingga Alkitab mencatat orang-orang yang tidur bersandar di hadapan Tuhan, orang yang mengenalkan Tuhan, pasti mengalami tidur dengan nyenyak dan damai sejahtera.
Setiap kita dapat mengalami tidur nyenyak tanpa kesulitan apabila kita bersandar kepada Tuhan senantiasa. Persoalan hidup, kesibukan pekerjaan, stres dalam berbagai masalah bisa menyebabkan gangguan tidur. Akan tetapi, bila semuanya itu kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita dapat mengalami kelegaan sehingga dapat tidur dengan nyenyak. Biasanya seorang yang terkena insomnia disuruh untuk memejamkan mata dan membayangkan ada domba-domba serta menghitung jumlah domba tersebut. Tapi daripada saudara menghitung jumlah domba, yang terbaik adalah mari kita berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Yesus Kristus adalah sumber kelegaan yang sejati, karena Ia berjanji barang siapa datang kepadanya, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Ia memberi damai. Yesus memberikan sukacita dan ketenangan dalam hati kita. Bila saudara mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari, mari kita berdoa. Mari kita mempunyai hubungan yang intim di hadapan Allah. Mari serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sandarkanlah semuanya kepada Tuhan. Maka damai sorgawi akan memenuhi hati dan pikiran saudara, sehingga kuasa Kristus bekerja dan memberikan saudara istirahat yang terbaik. Tidur dengan nyenyak dalam ketenangan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Obat tidur adalah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar kami bersyukur di hadapan Tuhan bahwa pada malam hari yang indah ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, di mana hal itu juga yang kami mengalami yang namanya insomnia. Kami mengalami yang namanya susah tidur. Namun kami berdoa kiranya Allah damai sumber sejahtera kiranya memberkati, memulihkan, menolong jiwa kami. Biarlah kami boleh bebas merdeka, hidup aman, damai sejahtera di dalam Kristus, sehingga kami boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Ya Bapa, kiranya kami malam ini boleh merasakan penyertaan Tuhan, keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh memandang dan fokus kepada Tuhan. Jikalau di antara kami mempunyai pergumulan, masalah, tantangan yang kami rasa bahwa itu sangat berat, kami mau menyerahkan di dalam Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami bertobat untuk tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami mau mengalaskan hidup kami di dalam tangan-Mu, karena kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada pemulihan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Karena kami percaya di dalam Kristus ada penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Biarlah kami boleh menikmati istirahat kami dengan damai sejahtera. Amin.